Jabatan adalah amanah. Kepemimpinan adalah kualitas. Bertemu kembali dengan seputar Papua. Saya, Pastor Yohanes SY, menjumpai kalian semua. Saudara, suhu politik di negara kita semakin memanas. Banyak orang menyiapkan diri untuk memperebutkan sebuah jabatan, atau ada juga yang mempertahankan jabatan yang sudah dimilikinya. Bagaimana mereka akan memperoleh hal itu? Ada yang menempuh jalur mengandalkan identitas dirinya, kualitas dirinya. Ada pula yang memakai jalur membangun relasi. Tidak jarang pula ada yang membentuk semacam politik identitas. Ada juga yang memakai uang untuk membeli sebuah pengaruh. Apapun cara yang dipakai, halal atau haram, puncak dari sebuah proses itu hanya ada dua kemungkinan, yaitu gagal atau berhasil menduduki sebuah jabatan. Kali ini saya mengajak Anda semua untuk memahami dua hal yang berbeda, tapi semestinya disatukan, yaitu tentang jabatan dan kepemimpinan, tentang manajer dan leadership. Seseorang bisa menduduki sebuah jabatan tanpa memiliki kemampuan memimpin. Orang ini bisa menjadi pejabat tanpa amanah, tanpa memiliki tanggung jawab moral, tanpa memiliki wawasan luas. Tapi apa akibatnya? Akibatnya menjadikan orang itu hancur, dirinya sendiri hancur nanti. Tetapi juga menyakiti hati rakyat, hidup bersama pun menjadi kacau. Sebaliknya, orang yang mempunyai jiwa kepemimpinan, dia tidak harus menjadi seorang pejabat. Dia bisa mempengaruhi banyak orang, situasinya dengan kualitas kepemimpinannya. Pertanyaannya adalah mana yang ideal? Nah, saya mengajak Anda untuk belajar dari seorang filsuf kuno yang bernama Plato. Dia mengatakan bahwa seseorang yang pantas menduduki sebuah jabatan adalah seorang filsuf. Apa itu filsuf? Filsuf adalah orang yang cerdik pandai, identik dengan orang terpelajar, yaitu orang yang bijak, pandai, berwawasan luas. Dia pantas menduduki sebuah jabatan karena dia mampu mengetahui apa yang terbaik untuk kehidupan bermasyarakat, mampu menentukan arah kebijaksanaan dengan tepat dan cepat guna menjawab aneka macam persoalan hidup di tengah masyarakat. Jabatan adalah sebuah amanah, kepercayaan, dan tanggung jawab. Ini sebuah trust yang diberikan kepada orang itu. Maka pejabat yang ideal adalah orang yang memiliki kecerdasan, orang yang memiliki wawasan luas, orang yang bertanggung jawab atas jabatannya itu sendiri. Nah, dalam teorinya, Plato menambahkan begini. Agar si pejabat itu bisa menjalankan amanahnya, dia harus melakukan beberapa tindakan politik. Yang pertama, menghapus pemilikan privat bagi dirinya sendiri. Artinya apa? Kekayaan pribadinya harus terbuka, harus transparan. Sehingga kekayaan itu bukan berasal karena dia menjadi pejabat, tapi karena itu asli dari dirinya sendiri. Mengapa ini penting? Supaya tidak terjadi konflik antara kepentingan pribadi dengan melayani rakyat. Yang kedua, tindakan politik yang kedua adalah rumah si pejabat itu dibuatkan oleh rakyat. Dan diminta supaya mudah diakses oleh rakyat dengan mudah. Tujuannya apa? Supaya rakyat bisa bertemu dengan sang pemimpin itu tanpa dihalangi oleh birokrasi atau aneka macam protokoler. Mereka bisa terbuka
saling berdiskusi mana kebutuhan rakyat dan bagaimana harus membuat keputusan. Yang ketiga, kebutuhan si pejabat beserta stafnya digaji oleh rakyat supaya terjadi kontrak politik, sehingga si pejabat itu bisa dituntut bila mengabaikan aspirasi masyarakat. Audiens yang saya cintai, belum selesai, sekarang masih menjadi berita hangat, yaitu tentang kisah pejabat di Lampung. Anak muda yang bernama Bima mempublikasikan pejabat yang mengabaikan aspirasi dan kebutuhan rakyat. Difoto kerusakan jalan yang sangat parah, dan dia juga mengkritik terjadinya kemandekan pelayanan sosial dan sebagainya. Awalnya pejabat itu tidak mau menerima fakta itu. Bahkan dia mengancam anak muda itu untuk dipolisikan. Tetapi sikap lalim ini justru membangkitkan keberanian banyak orang, keberanian khususnya rakyat di Lampung untuk menguak kebobrokan para pejabat di sana, mempublikasikan fakta-fakta jalan rusak, aneka macam pelayanan yang mandek akibat pejabat itu lalim. Pejabat ini tidak memiliki kemampuan memimpin atau mengabaikan aspirasi rakyat. Ini bukti bahwa teori Plato tentang pemerintahan yang ideal itu nyata. Ketika seorang pejabat tidak cerdas, tidak bisa dipercaya, dan mengabaikan aspirasi rakyat, jabatannya itu menjadi bumerang yang menyerang dirinya sendiri, menghancurkan nama baiknya, melukai hati rakyat, dan menghancurkan karier si pejabat itu sendiri, dan kehidupan bersama pun menjadi rusak, jauh dari sejahtera. Saya ingat kata-kata kitab suci, yaitu Putra Sirah, yang mengatakan demikian. Pemerintah yang bijak menjamin ketertiban dalam masyarakat. Pemerintah yang arif adalah yang teratur. Raja yang tidak terdidik, tidak cerdas, bukan seorang filsuf atau tidak memiliki wawasan luas, membinasakan rakyatnya. Tetapi sebuah kota sejahtera berkat kearifan para pejabatnya. Pemerintah beralih dari bangsa yang satu kepada bangsa yang lain akibat kelaliman, kekerasan, dan uang. Sirah 10 ayat 1-8. Ketika seorang pejabat tidak memiliki kemampuan memimpin atau tidak memiliki wawasan luas atau bukan seorang filsuf. Oleh karena itu kata kunci hidup bermasyarakat adalah cerdas dan terdidik. Rakyat yang memilih pemimpinnya sebagai pejabat harus cerdas. Jangan sampai dikuasai oleh uang. Pilihlah pemimpin yang cerdas, bisa dipercaya, berwawasan luas, dan tidak gila uang. Demikian juga kalian yang berambisi untuk memiliki jabatan. Dan ini menurut saya sah-sah saja. Dan dijamin oleh konstitusi bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki berambisi menjadi seorang pejabat. Ini sah-sah saja. Apakah ingin menjadi seorang lurah, anggota legislatif, MPR, DPR, ASN, dan sebagainya. Nah, agar Anda tidak menghancurkan negara, agar Anda tidak melukai rakyat, agar Anda sendiri tetap terhormat, Anda harus menyiapkan diri terlebih dahulu menjadi seorang filsuf. Artinya Anda menjadi orang terdidik, berwawasan luas, dan tidak gila uang. Bila motivasi menjadi pejabat agar bisa mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya, cepat atau lambat Anda akan jatuh. Ingat ungkapan seorang filsuf, kebenaran selalu lebih kuat daripada kebohongan. Dan pada akhirnya kebenaran pasti akan menang. Maka saya menanamkan prinsip, semakin para pejabat cerdas, berwawasan luas,
dan beramanah, artinya bisa dipercaya, bisa mempertanggungjawabkan, rakyat akan taat, mudah diatur. Masyarakat pun semakin rukun bersatu, sejahtera, dan negara kita pun semakin jaya. Pencinta renungan hati seputar Papua yang saya cintai, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kalian menjadi cerdas dan terdidik, apakah menjadi rakyat atau Anda ambisi menjadi pejabat, supaya kalian sendiri berbahagia. Tuhan memberkati.